diperhatiin si orang ini agak menyendiri dan punya kebiasaan anehnya adalah suka ngelus-ngelus. Gitu. Ngelus-ngelus cewek, bukan. Waduh. Ngelus-ngelus tulang kering. Selain ngelus tulang kering, dia sebelum pertandingan tuh kayak memasukkan suatu benda. Nggak dijelasin apa bendanya, cuma dimasukin tuh ke dalam kos kakinya gitu. Diselipin gitu. Jimat ya. Mungkin. Masuk ke lapangan, menit pertama, menit kedua masih fine-fine aja. Ke-15 itu udah mulai ada yang aneh nih. Apa tuh? Tiba-tiba celana mulai sempit. Sebenarnya gangguannya sih nggak segitu gedenya ya, cuma konsentrasi tuh buyar. Gimana sih lu lari-lari sambil konat? Peluang-peluang yang bahkan bisa dikatakan 99% gol, itu bisa bola tahu-tahu nggak gol, kena tiang, melayang kemana gitu. Sempat dicurigai sampai akhirnya ada yang menemukan bahwa di dekat gawang Barito Putra itu ada telur, dan anehnya selang beberapa menit setelah telur itu dipecahkan, Persib berhasil mencetak gol. Teman-teman misteri, selamat datang lagi di Lari Malam Misteri. Buat kalian pecinta horor, misteri dan juga konspirasi, kalian wajib untuk subscribe channel ini. Dan jangan lari, karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Bang Angga, sama TTM nih. Kita kan hobi banget nih main bola, Bang ya. Hobi banget. Hobi banget. Kemarin itu main bola kan? Betul, sama podcast Malam Kliwon. Bareng teman-teman Kliwon. Betul. Nah, pasti juga banyak nih TTM ya, teman-teman misteri yang juga suka main bola. Pasti. Nah, kalau kita ngomongin bola, ada yang namanya liga profesional. Ya kan? Di semua negara ada liga profesionalnya, termasuk di Indonesia. Betul. Nah, kalau di Indonesia sendiri, selain liga profesional tadi, ada yang namanya Tarkam. Antar kampung. Betul. Di kampung-kampung mana gitu, Betul. di kecamatan, atau di desa-desa tuh biasanya suka ngadain tuh. Betul. Nah, ternyata kalau kita ngomongin Tarkam itu cukup dekat juga dengan hal-hal mistis, Bang. Iya, bener banget nih. Ya, mungkin teman-teman misteri ya, TTM ya. TTM pernah dengar, dan gue juga pernah dengar tentang apa sih? Tarkam itu ada bobo mistisnya. Contohnya kayak ada pakai jimat. Ya intinya si timnya ini atau pemainnya pakai dukun lah. Pakai dukun, dibantu sama hal goib. Betul. Wah. Ya pas tujuannya biar menang, Betul. biar kalau secara personal mungkin biar jago kali gitu Biar kan. jago, Tapi betul. caranya bukan pakai doping atau apa, tapi pakai mistis, pakai dukun ya. Pakai hal-hal goib. Iya. Nah, kayaknya seru nih, Bang, kalau Betul. di episode kali ini kita ngebahas tentang Tarkam. Seru banget. Pastinya ini akan kita bahas sesuatu yang mungkin TTM belum pernah denger di TV. Itu dia. Akan kita bahas di sini nih. Saksikan video ini sampai habis. Nah, tadi kita udah membahas Tarkam itu pertandingan sepak bola yang tidak resmi. Tidak resmi. No lisensi. Betul. Nggak ada VAR. Nggak ada. Nggak ada. Nah, itu diadainnya juga antar kampung ya. Antar kampung. Yang bikin tensi cukup berdebar-debar ya. Betul. Ya kan, karena kita beradu gengsi di situ. Nah, kalau kita ngomongin Tarkam, emang sampai pakai dukun, pakai ilmu-ilmu goib, hadiahnya apa sih? Ternyata nggak seberapa, Bang. Hadiahnya itu cuma bisa uang tunai, Betul. motor, kambing, bahkan terkadang juga sampai hadiahnya cuma nasi kotak. Tapi mungkin karena apa ya, gengsi antar kampung. Yes. Tapi juga mungkin kayaknya kenapa pada sampai, kan biasanya tuh ada bosnya nih. Ada bos. Ada bos. Pasti pemain-pemainnya dibayar. Betul. Mungkin kalau hadiah secara kompetisinya mungkin tadi yang lo bilang ya mungkin ada yang gede, tapi ada bahkan yang kecil. Tapi yang gue tahu di samping itu tuh si antar pemilik klub tuh selain gengsi, biasanya ada unsur judinya juga itu tuh. Makanya dia bisa bayar pemain itu kan. Yang gue tahu kayak gitu. Makanya bahkan pemain pro pun ada yang turun gunung main di Tarkam. Betul. Nah,
kemakannya itu ya karena di belakangnya itu ada uang yang besar ternyata, gengsi yang besar, uang yang tahu besar. ya, yang gue tahu gitu. Dan gue pun sering dengar itu ya. Mungkin TTM juga sering dengar itu, makanya menghalalkan segala cara. Betul. Ya kan, menggunakan bantuan goib dan dukun. Betul. Jadi bukan hanya pemain yang terlihat, Betul. tapi ada pemain ke-12. Pemain ke-12 yang tidak terlihat. tidak terlihat. gitu kan. Di sini bukan supporter ya. Bukan supporter. Kalau di yang kita tahu kan pemain ke-12 tuh biasanya supporter. Iya, jadi jadi pemicu semangat. Betul, Tapi betul, ini betul. Pemain ke-13 lah, pemain ke-13. 12 kan supporter. Pemain ke-13 ini yang nggak terlihat mata, nggak kasat mata. Betul. Yang sangat apa ya? Sangat punya andil di Tarkam ini. Andil di gitu. Tarkam ini. Nah, mungkin kita seru nih Bang untuk membahas kejadian-kejadian horor apa aja sih yang pernah kejadian di Tarkam. Iya benar. Nah sebelum itu ya, kan kalau Tarkam sepak bola berarti kan walaupun nggak resmi, walaupun tadi udah nggak daftar, tapi kan secara yang lainnya sama, tetap butuh sepatu. Betul. Sepak bola. Betul. Nah, begitupun kita syuting juga butuh sepatu. Sepatu nih gua. Ini sama sepatu gua baru. Keren banget. Boleh nggak syuting begini aja nih? Iya, jadi betul banget. Kalau pemain bola butuh sepatu, kita yang buat konten juga butuh sepatu untuk menunjang penampilan kita. Betul. Karena dengan penampilan yang baik, percaya diri kita juga akan meningkat. Benar banget, dan juga sepatunya harus selain penampilan juga harus nyaman dong. Nyaman, itu yang penting. Betul. Itu yang penting. Kayak ini nih. Bavito. Wah, produk lokal dengan kualitas internasional. Cakep banget, harganya affordable tapi kualitasnya wah nomor wahid. Number one. Betul banget. Jadi kalian boleh kepoin Instagramnya dari Bavito. Di sana ada banyak juga model-model yang lain. Nah, ngomong-ngomong Tarkam, terus tadi gue bilang kan ada bahkan pemain pro. Gue jadi inget nih ada ini TTM. Jadi ada sebuah artikel yang gue baca. Ini pemain pro Indonesia namanya Mas Reddy Rusmawan. Gitu. Iya. Dia pemain Persita. Oke. Nah di situ yang gue baca dia pernah juga ketika lagi apa ya, lagi libur kompetisi. Nah dia mungkin mengisi waktunya itu dengan Tarkam. Gitu. Tarkam, turun gunung ya? Turun gunung. Betul. Dari liga profesional ke Tarkam. Betul ya, entah alasannya apa. Mungkin salah satu alasannya gue pernah waktu ngobrol gitu sama ada pemain pro. Alasannya ya pertama ya mungkin ada bayarannya pasti. Yang kedua ya buat jaga apa ya? Kondisi fisik. Jaga fisik, jaga stamina, dan jaga performa. Karena kan sepak bola sesuatu yang kalau lo lama nggak latihan nanti ya performanya menurun. Betul. Nah si Mas Reddy Rusman ini waktu itu pernah ikut Tarkam. Pernah ikut Tarkam itu kalau nggak salah ini di sekitaran kejadian yang diceritakan itu 2017 2018. Oke. Nah, si Mas Reddy Rusman ini ketika ikut Tarkam gitu, pernah mengalami kejadian tuh yang aneh, bahkan menurut dia tuh ini di kelewat batas lah gitu. Oke. Dia gabung di salah satu klub Tarkam. Kan punya bos kan tadi. Punya bos. Nah, ini kejadian anehnya adalah sebelum pertandingan semua pemain-pemain ini dikumpulin sama bosnya di rumah si bos. Oke. Terus sebelum pertandingan mereka tuh disuruh muterin lapangan gitu loh. Oh gitu. Muterin lapangan pertandingannya. Entah alasannya apa. Ya di sini pangkalnya Mas Reddy Rusmawan ya ngikutin aja lah gitu. Iya. Mungkin bagi dia ya udahlah masih muter lapangan. Tapi di luar itu ada juga bahkan beberapa pemain yang disuruh makan 7 butir padi gitu. Dicampur apa lagi gitu, terus pokoknya hal aneh. Bahkan ada yang lebih parah dari itu, ada yang disuruh narok benda gitu ya, gue lupa kemenyan atau apa di dalam celananya. Di dalam-dalamannya? Dalam-dalamannya betul. Dalam sempaknya gitu kan. Waduh, jadi agak lembab ya. Makanya. Main bola kan keringetan tuh. Main sepak bola tapi dalam sepak lu. Waduh. Gimana tapi? Aneh juga. Ada lagi yang pernah si Mas Reddy Rusmawan ini mengakui pernah bahkan disuruh makan apa namanya? Kemenyan. Kemenyannya dimakan? Disuruh makan, tapi kalau nggak salah akhirnya si Mas Reddy Rusman ini nggak mau melakukan karena takut muntah atau apa gitu. Sakit perut, ya kan kemenyan kan bunga-bunga gitu kan. Benar. Harusnya. Dan bagi itu kelewat batas, dan akhirnya Mas Reddy Rusmawan ini bilang dia sih ya udah kalau selama belum di luar batas dia sih ya udahlah kayak tadi yang mungkin muter lapangan kan. Ya udah mungkin sekaligus pemanasan gitu. Tapi kalau udah kayak
Makanya dia sih nggak ngikutin ya. Oke. Dan yang gue baca itu fungsinya secara detail untuk apa sih, Mas Reddy Rusmawan nggak menjelaskan secara detail. Cuma ya kayak tadi kita bilang ya, mungkin tujuannya apalagi kalau bukan untuk menang gitu betul, kan. betul Masa tujuannya untuk kalah nggak mau bayar dukun, pasti dukun bayar. benar Tapi benar gratis. benar. Wah, aneh-aneh juga ya yang dilakuin ya. Waduh. Nah, tadi dari pemain lokal ya, Pemain lokal. Mas Reddy Rusmawan dari Persita. Kita ke pemain internasional nih Bang, Bule. Nah, ini namanya Silvio Escobar. Oke, tapi benar WNA bukan udah WNA. nggak naturalisasi nggak ya? Akhirnya naturalisasi, Oke. tapi gue kurang tahu ya dia sempat main di timnas atau enggak. Tapi yang gue tahu dia sempat aktif bermain untuk PSM Makassar, Bali United sama Persija. Oh, Gitu, tim-tim gede gitu. Nah, dia bercerita lah pernah aktif juga di Tarkam. Dari agentnya lah dikasih penawaran untuk bermain di Tarkam. Ya udah diambil ya, tapi dia cuan, kan? daripada nggak ada pendapatan, daripada nggak ada cuan gitu. Ya udah diambil ya, tapi itu jadi pengalaman yang cukup menarik buat dia. Cuman di Indonesia katanya ada Tarkam. Ya walaupun lapangannya banyak batu, terus setiap main, setiap cetak gol dapat saweran dari penonton. Iya. Saweran ya? Ada sawerannya ternyata di Kira Tarkam. simulator di saweran. Iya bener, dilempar rokok. Nah terus, menarik. buat dia itu juga sesuatu yang menarik gitu. Dan dia juga spill satu pertandingan main berapa tuh berarti 2 kali 45 menit ya. Dia bisa dapat bayaran sekitar 1,5 juta dari bos tadi itu. Gitu. Dan waktu COVID itu ternyata banyak juga pemain pro yang turun gunung. Banyak. Gitu. Nah tapi ini di lain waktu ya, itu untuk pengalaman Tarkamnya. Ternyata Silvio Escobar ini juga pernah mengalami kejadian mistis. Oke. Kalau kita ngomongin Indonesia, kayak kurang lengkap kalau nggak ada mistisnya ya. Bahkan dialami sama Mr. Bule ini nih, Mr. Silvio Escobar. Yang kita tahu banyak kan logik skeptis ya. Betul. Gue lupa ini waktu itu dia lagi main di klub apa, terus di kota mana, tapi yang pasti disampaikan di YouTube Sport 77 channel itu dia tinggal di mes sama temen-temennya. Dan ternyata mes itu memang sudah terkenal angker. Ini berarti mes dari tim pro-nya dia. Dari tim pro-nya gitu. Terkenal suka ada penampakan pocong katanya di situ. Oh, di mesnya. Di mes itu. Angker kali ya. Udah terkenal angker. Jadi kayak poltergeist ya, barang-barang geser sendiri. Itu udah terbiasa terjadi di sana. Ada pocong di situ. Setan-setan. Masa ada? No, tapi di kamar itu apa namanya? Karena jatuh, karena keser sendiri barang kamu. Dan sering juga katanya kalau orang-orang lagi tidur di situ bisa tiba-tiba ada barang yang terbanting dengan kerasnya sampai membangunkan mereka. Gitu. Tapi karena saking seringnya terjadi, itu udah dibiarin aja sama mereka, dianggap hal yang wajar. Dan si Escobar ini mengalami ya? Mengalami itu. Dan dia mengiyakan lah. Mengiyakan hal itu gitu. Oke. Tapi ngapain ya ngeganggu atlet ya? Iya benar. Padahal kan namanya atlet kan dia pasti butuh istirahat, butuh recovery ototnya gitu kan. Jadi kita mungkin menyampaikan buat lu para setan gitu ya. Ya lihat-lihat kondisi lah. Betul. Kesian ya atlet tuh butuh istirahat. Betul, malah kalau ganggu kan perform mereka turun. Iya, malah digangguin. Atau itu cara mereka? Biarkan performa turun, biar naik kita mistis. Apa itu serangan dari lawan? Wah, iya bisa jadi dari tim lawan ya pakai Iya, biar istirahatnya nggak maksimal, besoknya tanding performanya tidak baik. Bisa jadi. Banyak kemungkinan. Bule akhirnya mengiyakan juga. Mengiyakan. Ya. Jarang-jarang tuh dia skeptis. Harus ada buktinya dulu emang baru percaya. Dia ngalamin kan. Ngalamin sendiri. Dia nggak sekali 2 kali tinggal di mes. Sering lah karena kan dia lagi main di tim itu kan. Betul. Nah tadi siapa? Silvio Escobar. Reddy Rusmawan. Ada siapa lagi nih? Ada lagi nih. Gue kira bule. Karena namanya tuh Leonardo Valentino. Keren banget. Katanya dia bukan bule tapi. Bukan ya? Bukan bule. Nah ini yang gua lihat gitu ya, si Leonardo Valentino ini kayaknya sih bukan pemain pro, tapi pro untuk Tarkam kayaknya. Karena udah sering main di Tarkam. Di Tarkam, oke. Nah ini pengalamannya si Leonardo Valentino ini, dia pernah mengalami ketika Tarkam itu ada
teman satu timnya lah, Oke. teman main Tarkam. Kan biasanya teman main Tarkam itu gini ya, para TTM. Jadi nggak selalu kayak Liga Pro kan udah kenal akrab. Kalau si Tarkam kan kadang gue baru ketemu saat itu bisa Iya, jadi karena iya. kan tergantung bos mau cabut Iya, mana betul, gitu kan. betul. Nah si Leonardo Valentino ini pernah ketemu si teman satu timnya ini yang punya gelagat aneh. Aneh seperti apa? Karena diperhatiin si orang ini agak menyendiri dan punya kebiasaan anehnya adalah suka inilah apa? Ngelus-ngelus. Oh. Gitu. Ngelus-ngelus cewek, bukan? Waduh. Ngelus-ngelus tulang kering. Untung nggak ngelus dengkul bang. Kenapa? Biasanya kalau ngelus dengkul ujung-ujungnya minjem duit. Oh iya begini biasanya. Punten nih bang Angga. Sehat ya? Begini. gitu kan. Ada Ini 100 gitu. 100. Udah ngelus tulang kering. Oke. Nah ternyata nggak cuma sekali 2 kali, jadi kayak kebiasaan. Mungkin kalau cuma sekali kayak gatel atau apa mungkin Iya, ya. iya. Nah ini diperhatikan lumayan intens ngelakuin gitu. Bahkan ketika memulai dia juga ngelus tulang kering dan selain ngelus tulang kering dia sebelum pertandingan tuh kayak memasukkan suatu benda, nggak dijelasin apa bendanya, cuma dimasukin tuh ke dalam apa kos kakinya gitu, diselipin gitu. Jimat ya. Mungkin. Iya, mungkin, iya, nggak tahu iya. apa gitu kan. Masukin, ketika pertandingan adalah satu momen kejadian yang menurut si Leonardo ini agak aneh gitu. Kenapa? Jadi di Tarkam kan kasar tuh kenapa Iya, ya? iya. Hajar, tangkis segala macem. Nah, si pemain ini kita sebutnya pemain A lah ya. Iya. Pemain A ini pas lagi pertandingan dihajar nih sama tim lawan. Bagian tulang keringnya, yang dimana kan tulang keringnya kan ngeri lah. Ngeri, Selain Pak. lutut kan tulang kering kalau dihajar kan sakitnya gila walaupun udah pakai deker kan. Iya bisa patah itu kalau Benar. keras. Nah tapi anehnya ketika dihajar dia cuma langsung bangun dan cuma kayak sekedar ngelus apa tulang keringnya terus kayak bermain biasa lagi. Nothing Betul, happen. kayak nggak ada kejadian apa-apa. keren juga. Nggak ada yang tim penandu datang, udah langsung bangun aja gitu kan. Bangun, main lagi kayak biasa dan menurut pengakuan Leonardo dia mainnya tuh bagus gitu, cakep mainnya. Bahkan keren. mencetak 2 gol loh. Dengan kondisi tulang keringnya udah dihajar. Setelah dihajar setelah dihajar tetap main jago, bahkan nyetak 2 gol. Gokil. Kan gila kan maksudnya? Gila. Ya itu berarti sesuatu yang sangat aneh ya. Aneh. Gelagatnya aneh, naruh sesuatu di kaos kaki juga udah aneh. Betul. Dan dibuktikan tulang keringnya dihajar nggak masalah, malah bisa main jago tetap nyetak 2 gol. Oke, iya benar. Kalau nyetak golnya mungkin masih oke lah, bisa kalau emang dia jago. Tapi ya itu tulang kering itu dan kebiasaan itu kan ngapain sih gitu? Lo punya borok gitu kan? Iya bener. Wah Tarkam memang gak jauh dari hal-hal mistis ya. Ini sekarang kita ke channel YouTube idola kita bang, panutan kita. RJL5 nih. RJL5. Bang Fajar mohon izin, Bang Ivan mohon izin menceritakan cerita dari narsum bernama Doni. Tentang Tarkam ini. Tentang Tarkam, tapi bukan Donzol ya. Bukan Doni Pelatih Zola. Mungkin Bang Donzol, coach mau kesini mungkin punya pengalaman Itu Tarkam kan? mungkin sharing di sini coach Boleh, Donzol. Nah kalau Doni ini gue lupa di wilayah mana, dia cukup aktif lah di Tarkam. Oke. Jadi dia bercerita waktu itu sedang perayaan ulang tahun Indonesia kemerdekaan RI Oke. tahun 2018. 17-an ya. 17 Agustusan gitu kan. Ya udah kondisinya waktu itu timnya lagi menang. Tapi akhirnya bola menghajar kemaluan dia. Sehingga dia harus ditandu keluar lapangan. Bentar, gue jadi ngilu. Agak ngilu ya. Makanya kita kepit deh. Karena kalau kenanya bagian testis Waduh, ijib. bijinya. Maksudnya kayak mau pingsan, Betul. semua badan Mau beol bang biasa itu bang, ya kan mules langsung. Gitu, Nah, karena kemaluannya kena bola itu dia ditandu keluar lapangan. Oke. Tadi kondisinya lagi menang 1-0, ketika dia ditandu keluar lapangan, kondisinya sama, seri. Oh imbang, oke. Dicetak gol dari lawan, jadi 1-1. Ya udah dia sudah bisa main lagi, masuk ke lapangan, lanjut ke adu penalti. Oke. Nah, di adu penalti ini dia beradu argumen dengan timnya. Kalau harusnya dia yang nendang bola gitu daripada temennya. Ya udah akhirnya dia tendang dan ternyata tidak gol. Oke. Kalah tuh timnya. Udah Ngotot, iya, gagal. gagal gitu kan. Akhirnya ya udah dia
selesai pertandingan, gue lupa di base campnya atau mana gitu, dia lagi merenungi kekalahan lah dengan timnya. Tiba-tiba melihat sosok anak kecil dengan muka baskom. Hah? Anak kecil mukanya baskom. Mukanya baskom. Nah, deskripsi dia seperti itu ya, tapi gue nggak tahu realisasinya seperti apa tuh muka baskom gitu kah. Ada sosok kecil, anak kecil yang mukanya lebar kayak baskom. Itu datang ke muka saya sambil tangannya nyekek saya dan jadi baliknya badannya ke sana. Jadi dia tuh nyekek saya tapi posisi bokongnya itu menutupi muka saya. Nah, terus abis itu dia melihat si anak kecil bermuka baskom itu menyerang dia. Kondisi terakhir yang dia ingat itu. Oke. Dari situ dia seperti kejang-kejang, terus susah nafas, akhirnya dipanggil ambulans untuk dilarikan ke rumah sakit. Oke, dilarikan ke rumah sakit. Nah, yang dia ingat dari situ dia berada di lapangan yang tadi dia bertanding sepak bola lagi. Dengan banyak orang di lapangan, tapi wajahnya nggak ada yang dia kenal. Oh, teman-temannya yang tadi? Padahal kan di kampung itu walaupun tidak saling bertegur sapa, tapi setidaknya wajahnya familiar. Pernah gue lihat. Nah, ini wajahnya asing semua gitu. Dia merasa aneh dong di situ. Terus semakin aneh ketika dia melihat jam itu selalu menunjukkan jam 4 di sana. Jadi jam 4 sore, jadi nggak nambah nggak kurang gitu. Dia melihat ada portal di atas lapangan. Dia berusaha untuk lari masuk ke portal itu tapi selalu terpental. Nah, ketika dia terpental itu portal goib. Portal goib yang gini ada satpam itu. Ya, portal gini bener juga. KTP itu sini gitu. 2 kali 24 jam wajib lapor gitu. Ini mungkin kayak Doctor Strange gitu kali ya. Yang portal-portal begitu gitu. Nah, dia berusaha lari ke situ tapi selalu terpental. Beberapa kali dia coba, akhirnya dia menoleh ke belakang setelah beberapa kali gagal. Orang-orang yang tadi dilihat di lapangan itu seketika berubah wujudnya menjadi kuntilanak dan pocong. Yang tadinya wujudnya orang biasa, jadi kuntilanak dan pocong. Jadi kuntilanak dan pocong. Udah semakin aneh lah keadaan di sana gitu kan. Sorry, ini orang-orang yang di penonton atau termasuk pemain nih yang dilihat? Ada di lapangan, jadi di lapangan itu mereka juga cuman berdiri doang, mukanya flat. Jadi bukan sedang bertanding sepak bola yang gue tangkap ya. Gitu. Tapi banyak orang lah di lapangan itu gitu. Nah, terusnya berubah jadi kuntilanak dan pocong gitu kan. Nah, kita kembali ke dunia nyata. Itu yang dialami Doni di alam goib. Nah, di dunia nyata itu si Doni sudah sempat dinyatakan meninggal dunia karena sempat gagal nafas. Nafasnya berhenti. Tapi akhirnya kayak hidup kembali. Tapi dokter nggak berhasil mendiagnosa si Doni ini sakit apa. Iya, kenapa dia gitu. Akhirnya disuruh untuk dibawa pulang aja gitu kan. Ya udah, dengan ambulan dibawa pulang. Mungkin kampung itu cukup solid ya, jadi karena memang ada pahlawan kampungnya yang tadi berjuang di Tarkam mengalami hal seperti itu ya, mereka mengunjungilah rumah Doni. Apakah dia meninggal, apakah dia sakit gitu, pokoknya kondisi di rumah Doni itu sangat ramai. Karena memang penyakitnya tidak bisa didiagnosa secara medis, ada orang pinter, termasuk guru kajinya Doni, mencoba untuk menyembuhkan Doni, gitu. Ditempel bawang lah, dibacain sesuatu gitu, sampai ada momen dimana Doni sadar. Akhirnya Doni sadar, tapi yang aneh sama orang-orang ditanya, Don, siapa orang di sebelah kanan dan kirimu? Dia nggak bisa jawab. Padahal itu adalah orang tuanya Doni. Jadi makhluk yang menguasai tubuh Doni itu dia berpura-pura menjadi Doni. Tapi tidak berhasil karena tidak bisa menjawab pertanyaan tadi itu. Ya kan? Iya, karena nggak berhasil tipu dayanya, dia akhirnya memberontak kesurupan gitu segala macem. Balik lagi ke dunia goib tadi, ya udah di situ Doni mendengar suara azan. Ini ceritanya gue singkat-singkat, nanti detailnya bisa teman-teman nonton di video langsung dari RJ5 ya. Doni mendengar suara azan yang sangat panjang. Nah, dari situ juga Doni melihat ada cahaya putih. Doni mengikuti untuk ke cahaya putih itu, tapi beberapa kali terpental gitu. Nah, ternyata di dunia nyatanya
orang-orang pinter, guru ngajinya segala macam sedang berupaya Berusaha lah buat untuk ngobatin. mengembalikan Doni gitu. Dan alhamdulillahnya berhasil sebelum jam 12 malam. Karena kalau katanya orang-orang pinter, bila si Doni tidak berhasil jam 12. kembali ke dunia nyata sebelum jam 12, dia bisa meninggal. Atau terburuknya adalah dia kembali tapi dengan Kondisinya keadaan gangguan nggak mental, iya tidak normal karena Waras. sukmanya terjebak di alam goib. Oh, Gitu. Nah, yang menarik juga setelah kembali itu ternyata tidak selesai sampai di situ. Doni juga masih mengalami teror horor selama 2 minggu. Sering didatangi oleh makhluk besar berbulu yang ternyata memang menyukai Doni dan masih penasaran untuk membawa Doni ke alam goib situ. Oke, berarti ini yang diserang personal ya maksudnya? Personal. Bukan tim. Bukan tim. Bukan tim, personal. Personal. Doni ya. Personal. Mungkin karena si Doni jago atau gimana sih? Nah itu nggak didetailin ya, apakah memang dia pemain bintangnya di tim tersebut Iya, iya, sehingga mungkin diserang gitu kan. seperti Ya, itu. timnya kekurangan pemain yang jago gitu kan. Atau memang ya apes aja jadi dia yang ditumbalkan. Tapi gitu. tadi yang menariknya gini ya TTM ya. Tadi kan katanya si sosok jin ya itu mau menguasai, kata orang pintaran di sana mau menguasai Doni, tapi nggak berhasil karena dia tahu nih bukan Doni, dia kan berpura-pura jadi Doni Iya, kan. betul, seperti itu. betul. Akhirnya kenapa tahu itu bukan Doni pas ditanya, nah itu siapa? Ternyata Iya. bokap nyokapnya, tapi dia Bokap nggak tahu. nyokap, ya, Harusnya tapi kan dia nggak tahu. kan. Harusnya tahu. Jadi inget ini, mungkin ini yang ini adalah kalau ke bank pasti tanya orang tua namanya siapa. Oh Jadi verifikasi, betul, Iya kan? betul, betul, betul. Ya, karena aneh memang kalau lo nggak tahu nama Orang tua, kandung lo iya, siapa aneh. iya, betul, 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 Iya, betul. jadi kayak- Diverifikasi. Biasa orang tua kan Iya, kayak ke bank. iya, iya, berhasil ternyata. Jin juga bego juga ya maksudnya. Iya. Maksudnya dia mau menguasai tapi dia nggak tahu nama orang tua itu kan. Nggak tahu nama orang aneh tua, dong. ya. Jadi Aneh. akhirnya penyamarmu ketahuan. Iya, 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 iya. So, cari tahu dulu nama orang tua Doni. Betul. Nah si Doni ini selain cerita yang tadi dia mengalami kejadian aneh yang lain juga bang, masih berhubungan dengan Tarkam. Jadi gue lupa tahun berapa, 2021 ya kalau nggak salah. Doni ikut pertandingan Tarkam lagi. Oke. Yang aneh di sini adalah ketika mau bertanding, kemaluan Doni tiba-tiba berdiri, tegap, hormat, gerak gitu. Konak kalau kan. Konak gitu. Dulu Nah, disensor kalau ngomong konak. iya gitu. Sekarang kayak enggak deh. Aman aja harusnya ya. Nah iya, lu kebayang gak sih main bola dengan kondisi seperti itu? Susah lari dong, Iya lah. iya kan? Susah lari dan malu sih. Malu lah, betul. Apalagi kebayang gak lo lagi kondisi begitu terus kegaprak bola? Nah, Waduh. Nah, kenapa dia percaya ini adalah hal goib? Karena dia mengingat sebelum pertandingan, kan biasanya kalau pemain-pemain seperti itu diajak salaman lah sama warga-warga ya. Salaman gitu. Terus ada salah satu orang yang menyalami dia, itu bapak-bapak yang cukup tua. Dia nyalamin sambil komat kamit. Dan Doni meyakini itulah penyebab kenapa tiba-tiba dia berdiri. bisa berdiri seperti itu. Dan karena kondisinya seperti itu, akhirnya dia diganti dong pemainnya. Iya. Selama pertandingan dia masih sama seperti itu. Oh, tetap berdiri. Baru bisa turun ketika dia dibawa keluar dari lapangan, dijauhkan dari lapangan, baru bisa kembali normal lagi. Wah, itu benar-benar mistis ya. Maksudnya, Mistis. Susah kalau untuk berpikir secara logika ya. Aneh banget. Nah, ini mengingatkan gue sama cerita dari temen kuliah gue bang. Oh, ada loh. Dia juga pernah ikut Tarkam dan pernah mengalami cerita serupa seperti Doni. Oh. Apa kita video call aja bang? Oh iya benar-benar. Boleh ya? Kita video call ya? Kita video call ya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda nih dari kulihat yang di konten awal kayaknya belum berewokan ya. Waduh, ini akibat tinggal di Labuan Bajo nih. Mateng. Di Labuan Bajo, betul. Udah 4 tahun di Labuan Bajo nih. Nah, sorry banget nih kita telepon jam 10 malam nih. Jam 10 malam kita telepon. Iya nih. Ganggu aja, orang mau tidur. Lagi ngapain, Cok? Ini sih tadi baru habis mau bantuin, besok ada grand opening nih. Anjay. Lagi Grand mau opening buka apaan?
Warung sih, warung nasi uduk gitu, terus ada pecel juga, ada rokupang, tahu rokupang nggak? Roti kukus panggang. Salah, roti kukus kupang. Ah, Ini apa? Rokupang apa? Roti kukus kupang. Serius? Pang. Oh, jadi Ini ATM, jadi roti kukus panggang. Ah. Modifikasi. oh jadi rotinya tuh di ini Enggak sih, kecil-kecil. sebenarnya Itu kepang. Oh itu kepang. itu kepang, kepang. Di mana, Cow? Di mana, Cow? Rokupang ini. Ini lokasinya di Cikarang sih, lebih tepatnya di kawasan Menjangan gitu. Ini Jababeka 2. Nanti kalau butuh detailnya ada di bawah sini. Anjay. Boleh. Itu aman banget. Siap, Cok. Jadi gue sama Bang Angga nih lagi ngebahas Tarkam. Kan Tarkam tuh identik lah Oke. sama hal-hal goib kan, Mistis. sama mistis gitu kan. Betul. Sebelumnya gue cerita Gue tuh pernah ngalamin juga. ada tuh. salah satu narsum di RJ5 namanya Doni, dia sempet dibikin konak sama lawannya. Nah cerita itu gue Oke. ingat, lu pernah juga cerita hal serupa, ya kan? Oke, jadi gimana lo Iya, ngacak bener, gimana? bener. Coba lu ceritain lebih detail. Proses ngacaknya gimana? Nah, jadi kalau gue tuh dulu kan kalau misalnya main bola di kampung-kampung tuh kan emang tensinya lumayan kenceng ya, karena mereka tuh sampai rela buat bayar pemain dari luar gitu sampai juta-jutaan tuh mereka rela tuh ngeluarin uang itu supaya daerahnya nggak kalah gitu. Apalagi kalau urusan cuma kayak nyewa dukun gitu-gitu tuh buat ilmu-ilmu hitam yang ini sebenarnya gue tuh nggak tahu ya, awalnya tuh gue nggak tahu kalau ada kayak gitu-gituan. Berangkatlah kami bertandang ke tempat lawannya gitu di daerah Sepatan Tangerang sana, Pasar Kemis gitu. Daerah sana masih banyak lapangan bola yang memang bukan literally lapangan bola gitu. Emang ini cuma perumahan kosong aja, rumput gitu biasa, tapi biasa dipakai buat jadi lapangan bola. Singkat cerita, gue datang ke sana masih baik-baik saja keadaan. Yang anehnya pada saat wasit masuk ke lapangan, itu mereka nggak ada yang berani masuk lapangan duluan. Timnya. Tim mereka tuh nggak ada yang berani masuk lapangan duluan. Jadi minta tim kami duluan yang masuk ke lapangan. Oke. Akhirnya karena memang nggak kepikiran apapun, ya udah masuk aja lah ke lapangan ya kan. Masuk ke lapangan, menit pertama, menit kedua masih fine-fine aja. Mungkin di menit ke-10, ke-15 itu udah mulai ada yang aneh nih. Apa tuh? Tiba-tiba celana mulai sempit. Sebenarnya gangguannya sih nggak segitu gedenya ya, cuma konsentrasi tuh buyar, sumpah buyar banget. Gimana sih lu lari-lari sambil konat di mana itu? Gue kira gandul-gandul gitu kan, gandul-gandul. Nggak enak banget, nggak enak banget. Udah di mana kan kalau misalnya pakai celana bola itu kan pasti nonjol dong. Nggak mungkin kayak lu pakai jeans itu kan masih ketekan. Kalau pakai celana bola udah pasti nonjol. Dan gue tahu semua teman gue tuh nonjol semua gitu. Gue tanyain satu persatu. Semua, nggak cuma satu tim. Satu tim. Nggak cuma gue, satu tim. Sampai kiper. Sampai kiper. Pelatih lo nggak pelatih? Betul. Enggak. Sampai kiper. Pokoknya yang ada di dalam lapangan itu konak semua. Oke. Nah akhirnya pas babak kedua, terus pelatih gue juga kan mereka mulai tahu lah, oh ini lagi dikerjain gitu, lagi dikerjain. Nanti babak kedua mulai, yang masuk duluan harus mereka gantian gitu, supaya hilang gitu. Akhirnya pas istirahat itu kita dikasih air kelapa yang langsung diminum dari batok kelapanya gitu. Itu memang turun tuh langsung layu dia, layu. Udah dong, setelah itu baru kita main dan akhirnya tim gue menang tuh. Akhirnya tim gue menang, tapi sayangnya pas gue pulang ke rumah itu memang perjalanannya jadi lama karena tiba-tiba ada bannya bocor. Terus tiba-tiba bener mobilnya akinya meledak gitu-gitu tuh aneh-aneh deh. Kayak gitu perjalanannya jadi lama. Memang sih sampai di rumah selamat semua, alhamdulillah ya. Cuma
Jadi lama banget, harusnya gue nyampe di rumah tuh mungkin cuma sekitar jam 6 sore gitu, karena kan pertandingan selesai di jam 3 siang waktu itu. Harusnya di jam 6 sore tuh udah nyampe lah, jam 5 pun harusnya udah nyampe. Tapi ini kita baru sampai di rumah jam setengah 9 malam. Kayak gitu. Iya, perkara di jalan tuh ada-ada aja gitu. Ada bannya bocor, kemudian akinya meledak gitu 2 kali. Emang ternyata memang mistis gitu tuh dipakai di Tarkam supaya gengsi mereka tuh nggak habis gitu. Tingkatin gengsi. Untuk kemenangan maksudnya kan, di mereka pakai itu tuh buat biar menang timnya kan. Betul, supaya menang. Tapi akhirnya malah tim lo yang menang. Tim gue yang menang, tetap tim gue yang menang. Nah, sorry Cok, apakah emang tim lo itu juga punya orang pinter yang tadi akhirnya tahu lagi dikerjain, terus lo disuruh minum air kelapa langsung dari batoknya, lo disuruh jangan masuk duluan daripada lawan? Apakah itu emang juga orang pinter dari tim lo atau gimana? Ini ke pelatih sih, mungkin dia bukan orang pinter tapi dia udah pernah ngalamin kayak gitu. Dia udah pernah ngalamin. Ya, dikerjain kayak gitu. Ada yang ngaceng, ada yang kakinya nggak bisa gerak sebelah gitu tuh. Kadang kayak gitu katanya. Cuma diikutin sih memang works caranya. Ya, nah gue yang gue bertanya tuh proses selama lo konak itu tuh berapa lama maksudnya satu babak itu? Dari yang satu babak 10 menit mulai menit ke 15 sampai akhir babak selesai berarti sekitar 30 menitan tuh, setengah jam. Terus tuh. Iya, nggak turun-turun. Padahal nggak ada apa-apa. 30 menit gila. Iya. Untung nggak ada yang kegaprak kan pas lagi berdiri. Nggak ada. Nah, sama Nggak kan ada, banyak nggak ada. penonton kan, Jo. Nah, penonton di sana sadar atau gimana? Dan mereka tahu. Dan mereka Nonton jadi di karena situ udah tahu biasa semua. aja gitu ya. Jadi mereka tuh malah mereka ada yang langsung deketin karena ngejual air kelapa gitu. Bisnisnya kan ada UMKM. dukun sih sampai penjualan Jualannya kelapa, kan? air kelapa. Iya, ekonomi bergerak Bener. di situ. Kalau misalnya itu dikasih di obat gitu kan, kayak obat perangsang atau apa Iya. supaya ereksi, itu mungkin kalau habis minum atau dan lain-lain, ini enggak sama sekali. Mereka nggak ngasih apapun gitu. Nggak ada- Tapi nggak ada trigger tiba-tiba sesuatu saat ya? main bola nggak ada yang masuk ke badan gitu, kayak minuman, makanan atau apa gitu nggak ada. Kita memang pure baru datang dan mau main bola, terus tiba-tiba di menit ke-10-an kompak semuanya langsung sempit celananya gitu. Aduh, emang aneh-aneh aja kan, berarti fix ya di Tarkam tuh ya. Ini langsung bukti dari ceritanya orang langsung yang menjadi korban lah ya, pernah ngalamin. Nah, Thank you banget ya Cok ya buat sharing-sharingnya. Nanti kalau ada cerita-cerita thank you. horor lagi, ceritanya Ditunggu gimana? datang ke resto kesini di lari malam misteri. Keren. Nanti kita main lah ke Rokupangnya ya. Sip. Thank you Cok. Salam buat anak istri. Sehat-sehat selalu ya. Siap. Thank you sukses buat banget. besok apa grand opening ya? Siap. Oke. Makasih banyak ya. Nanti kita sukses mampir ke juga sana. buat lari malam misteri. Amin. Semoga subscribernya makin banyak dan Amin. cerita-ceritanya makin variatif, mantap. Amin. 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 Thank you. Thank you Cok. Dadah. Assalamualaikum. Bye. Thank Salam you. buat anak Thank you Mas istri. Angga. Thank you Mas Tila. Dadah. Love you. Love you more. Gila berarti maksudnya apa yang dialami si Doni. Nusum RJ5 Betul. ini dialami sama si Ponco juga Iya, ya. makanya waktu gue nonton videonya di RJ5 gue langsung keinget nih, Iya. anjir, persis kayak cerita temen gue gitu. Iya. Dan valid ya, barusan kita konfirmasi langsung. Dan ternyata nggak Ponco doang, satu tim. Satu tim. Gokil. Satu tim itu kan lebih epic lagi kan. 30 menit. Gokil. Sebagai orang yang main bola juga pasti merasakan ketidaknyamanan. kenyamanan, Ya kan, ya betul, celananya sempit, sempit nggak nyaman, malu ya kalau misalkan nonjol, soalnya ya kan? Iya, belum lagi kalau kegaprak bola. Waduh. Wah. Nah, gitu Bang. Tadi kita ngomongin Tarkam. Sekarang mungkin ke level yang lebih tinggi Bang. Jadi hal-hal mistis ini di sepak bola Indonesia itu tidak hanya terjadi di Tarkam tapi juga di liga profesional. Iya. Ini diceritakan langsung oleh Judi Guntara, Gue pernah denger nih, iya. legenda Persib. Persib. Jadi ini kejadiannya di semifinal Liga Indonesia 1 tahun 1994. Iya. Gue umur 3 tahun tuh. Gue 4 tahun tuh. Ya. Piala dunia tuh. Yang pertama yang gue tonton. Nah, jadi waktu itu di semifinal Persib ketemu sama Barito Putra. Oke. Jadi cerita dari Om Yudi Guntara ini,
Persib mendapatkan banyak peluang emas, tapi Iya. tidak ada yang Nggak ada membuahkan yang masuk. gol. Iya, jadi peluang-peluang yang bahkan bisa dikatakan 99% gol, Gol. itu bisa bola tahu-tahu nggak gol, kena tiang, Iya. melayang kemana gitu. Sempat dicurigai sampai akhirnya ada yang menemukan bahwa di dekat gawang Barito Putra Iya. itu ada telur. Nah, telur ayam berwarna putih katanya. Aneh dong, main bola di dekat Ngapain gawang lo? ada telur, ngapain lo? Ayam yang nggak ada, telurnya ada. Nah itu, jadi telur atau ayam duluan. Nah, masih jadi misteri. Nah, ya udah karena aneh, langsung tuh telur dipecahin, dihancurin di tempat gitu kan. Ya. Dan anehnya, selang beberapa menit setelah telur itu Dihancurin, dipecahkan, Persib berhasil mencetak gol. Dan Persib menang sehingga maju ke final dan akhirnya menjadi Jadi juara juara. kan tahun 94 tuh juara. Tahun 94. Jadi Liga ya, Liga Indonesia. tuh. Liga Indonesia, betul. Begitu Bang, jadi udah sampai ke ranah profesional. Gila kan, nggak hanya di Tarkam. Kalau tadi kita kan di ranah Tarkam, walaupun di Tarkam itu ada pemain pro-nya yang Betul. main, tapi kan konteksnya di dalam Tarkam. Sesuatu yang tidak resmi, tidak Betul. berlisensi, tidak ada VAR. ya kan? Oh, dan ternyata ada di tahap apa? Ada di Level. Liga Pro Liga gitu. Pro. Persib kan mengalami waktu lawan Barito Putra tuh kan. Betul, betul. Nah, pertanyaannya Bang, Ya. kalau emang dukun-dukun di Indonesia sesakti itu, ya kan, goibnya, mistisnya, apalagi yang berhubungan sama sepak bola ini semutakhir itu, bisa menentukan orang nggak bisa nyetak gol, Ya. bisa menang, bisa jadi sakti, ditendang tulang keringnya nggak patah. Kenapa nggak dimanfaatin buat timnas Indonesia? Nah, Ya kan, didukunin, Nah. jadi juara Piala Dunia. Nah, tuh, mimpi misalkan kita semua lagi- tuh. Lagi lawan apa? Heeh. Pada Kona gitu Betul. kan. Lawan Argentina Messi-nya konak gitu. Kona. Heeh. Gawang nggak bisa gol-gol, Martin Betul. Paes aman ya. Martin Paes kan. aman ya kan. Kenapa tuh kira-kira? Ya mungkin gini ya. Kan kalau yang gue tahu ya, yang pernah dengar, nggak bisa tuh lintas gitu. Pernah dengar loh kayak. Oh. Kan misalkan nih dukun di Jawa, nggak bisa gitu ke sana. Atau apalagi nih luar negeri mungkin. Iya. Roaming tak. Betul. Nggak ada visa ya. Nggak ada visa. Jadi wah. Oh nggak iya, masuk nyampe nih, nggak akal bisa. wilayah ya, kalau dari wilayah ya. Mungkin gitu ya. Atau ternyata negara-negara di luar sana juga punya dukun yang lebih sakti dari dukun Indonesia. Bisa jadi karena ada juga nih cerita Apa nih. tuh? Gue jadi keinget Heeh. cerita tadi ngomong-ngomong bisa jadi lebih sakti jangan dukun ya kan. Heeh. Salah satu stand up komedian Oki Rengga. Oke, dulu Nah. pesepak bola tuh dia. Dulu sepak bola pro kan? Pro. Kiper Di PSMS Medan bukan sih? PSMS Medan, betul. Betul. Nah, dia pernah ada tuh gue nonton di stand up-nya, sama dia pernah juga diundang kayak di talk show-nya Tonight Show. Tonight Show. Heeh. Nah, dia menceritakan lah pengalaman dia waktu di Liga Pro, tapi akhirnya dia bilang ada yang lebih seru dari Liga Pro, dia bilang, yaitu Liga Tarkam. Tarkam. Jadi dia pernah main Tarkaman lah waktu pas lagi udah nggak main di Liga Pro, dia main Tarkam. Oke. Kan. Nyari duit di situ kan. Nah, si Okirnya nggak cerita itu ada keanehan tuh. Jadi mirip kayak yang Pojo tadi bilang, tim jangan masuk duluan. Oh iya. Si Okirengga jadi misalkan timnya Okirengga tim A, tim lawan tim B. Nah, jadi si dukunnya tim A bilang jangan masuk lapangan duluan. Ternyata tim B juga sama nih. Dukunnya juga nyuruh kayak sama gitu. tuh. Jangan masuk duluan. Nah, si Okirengga cerita, kocaknya dia bilang, lah ini dukun sama nih. Iya. Jadi begitu udah mau masuk, ya silakan masuk ke lapangan gitu kan, panitia nyuruh. Ini tim lihat-lihatan nggak ada yang masuk, karena arahan dan dukunnya sama nih, nggak ada yang masuk sampai, lah akhirnya wasit masuk duluan kan. Wasit udah di lapangan nunggu nggak ada yang masuk, sampai akhirnya ya udah kata si dukun ini, ya udah tim A, tim Oke nggak ada masuk duluan, tapi jalannya mundur. Moonwalk. Mundur lah. Udah mau main dibilang lagi, jangan masuk ke lapangan dulu, biar lawan duluan. Nih, yang main datang duluan. Ya, biar lawan yang duluan masuk. Kita jangan masuk ya. Kayaknya lawan yang pakai dukun dengan treatment yang sama. Wasit tuh di dalam, kami nggak ada yang masuk. Kami di pinggir lapangan. Akhirnya konsultasi sama dukunnya. Pak ini dari mana nggak bisa main? Ya udah gini, kalian masuk tapi jalannya mundur gitu. Masuk lapangan mundur pak. Nah terus ada juga sih Oke Rengga cerita bahkan satu tim itu tuh suruh minum air gitulah yang udah dibacain doa, Udah didoain. katanya baca sholawat dulu gitu kan. Nah si Oke Rengga bilang, nih gue antara musrik kalau gue nggak lakuin
ntar gue kalah gitu kan. Akhirnya ya udahlah, pokoknya akhirnya tingkat cerita diminum lah Mas Yogi enggak kan. Udah main lah, tapi pada akhirnya ini ketika yang tadi lo bilang bisa jadi dukun lebih kuat. Ternyata tim B dukunnya lebih kuat. Nah, si Oki Rengga tuh timnya kalah. Ujung-ujungnya kalah juga. Iya benar. Tapi ya menarik maksudnya. Lucu ya, punya kesamaan si dukun dukun ini. Iya. Ada ritualnya mirip-mirip. Iya betul. Gitu. Bahkan sama yang kayak diceritain Ponco tadi kan. Iya. Ya kan apa namanya nggak boleh masuk lapangan duluan gitu. Ternyata syarat-syaratnya gitu. Tapi lucu bener. Katanya Oki Rengga posisi dia sulit ya. Bener. Mau melakukan sirik, nggak melakukan kalau timnya kalah ya dia pasti yang disalahin. Lu sih nggak nurut sama gue. Karena kan pada minum nih. Iya betul. Tapi akhirnya minum ujung-ujungnya kalah juga. Iya benar. Nah kalau menurut teman-teman tuh sebetulnya tarkam dengan perdukunan ini tuh betul-betul ada dan nyata atau emang cuman sugesti aja atau sekedar mitos belaka lah. Sekedar mitos belaka, betul. Boleh atau teman-teman yang punya pengalaman di tarkam-tarkam. Benar kayak tadi Ponco kan? Betul. Karena karena penonton dari kita nih TTM udah mulai menyebar nih di Indonesia ya kan. Boleh cerita tarkam versi kalian. Benar, terus langsung di kolom komentar. Atau kalau mungkin mau jadi narsum, punya cerita tentang tarkam lagi, betul. It's okay gitu. Boleh, kan? betul, boleh. Langsung DM ke @larimalam_misteri. Gitu. Oke, kan kita kalau ngomongin Indonesia dengan berbagai budaya dan mistisnya tuh nggak bisa habis, bahkan ke sepak bola. Sampai pas sepak bola gitu. Iya kan? Nggak hanya ini ya, nggak hanya kan orang ada yang konspirasinya kan ngomongin pemain Sintayong nih kasusnya tiba-tiba lagi perform lagi bagus, berprestasi. Di-cut sama PSSI kan. Betul. Ya itu banyak muncul konspirasi akhirnya ya. Salah satunya adalah ada yang bilang teori konspirasinya adalah Sintayong nggak nurut dengan mafia. Ini bukan dukun malah. Ini mafia perjudian. Nah kan yang mungkin para TTM suka dengar gitu kan, ada perjudian dan sepak bola, tapi di luar perjudian ada nih hal perdukunan. Ada dua jalur yang berjalan di dalam sepak bola. Makanya mungkin sepak bola jadi sesuatu olahraga yang penuh dramatis gitu kan? Dramatis akhirnya. Dramatis, ada ya pengaruh ya ini mafia bola, ada perdukunan gitu kan. Jadi konspirasinya adalah Sintayong dibilang nggak nurut. Disclaimer, ini cuma sebuah teori konspirasi dan cocok logi yang beredar di masyarakat aja. Jadi ada website atau situs judai bandar cuan besar yang dimana Indonesia di Pur 2 di pertandingan kemarin. Nah, jadi ada spekulasi dulu pas Indonesia lawan Arab sebenarnya Indonesia itu seharusnya kalah. Karena katanya mafia judai di situs-situs ini udah ngatur supaya Indonesia kalah lawan Arab. Dan STY udah dikasih tahu tentang hal ini. Terus di belakang dia ngomong oke sama para mafia judainya. Tapi pas di depan STY nggak peduli, Indonesia tetap dimaksimalin supaya menang. Kayak di luar prediksi mereka, ternyata Sintayong nggak melakukan apa yang mereka arahkan. Karena Indonesia menang. Bandar banyak yang kalah. Nah, akhirnya mungkin menghubungi, gue nggak tahu ya, yang berwenang di sepak bola Indonesia ini siapa, apakah ada selain PSSI atau enggak. Cuma yang jelas akhirnya konspirasi ini teorinya adalah gara-gara itulah Sintayong akhirnya dipecat karena nggak menuruti para mafia bola ini yang di atas yang kita nggak tahu. Iya. Tapi balik lagi ini konspirasi ya. Konspirasi, salahnya tidak ada yang tahu gitu. Kita masuk si pendukungan ini. Betul. Tahu ya. Jadi ini kan juga masih mitos ya. Betul. Para TTM mau percaya atau enggak, ya itu kita kembalikan lagi ke TTM. Gitu. Kita juga mau dengerin versi dari TTM, tulis di kolom komen dan jangan lupa juga untuk selalu like, komen, subscribe dan juga di-share biar konten kita makin banyak yang nonton, subscriber kita makin bertambah, bisa mencapai 1 juta subscriber. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kita nggak bosan-bosan ngingetin jin, makhluk halus, setan, dedemit atau apapun itu sebutannya, mereka ada dan kita wajib mengimani, tapi kita nggak perlu takut karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Teman-teman misteri, tonton juga video-video yang lain dari Lari Malam Misteri.